Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dery selaku dosen mata kuliah praktikum perpajakan. Kesempatan kali ini saya akan memvideokan cara perhitungan PPh pasal 21 sebagai salah satu tugas ujian tengah semester di Universitas Cyber Asia, Prodi Akuntansi. Contoh yang akan saya berikan adalah sebagai berikut. Alia adalah seorang karyawati pada perusahaan PT ABC dengan status menikah, mempunyai 3 orang anak, dan suami Alia sebagai karyawan di suatu perusahaan. Alia sendiri menerima gaji 7 juta rupiah per bulan. Kemudian PT ABC juga mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Kemudian perusahaan juga membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, yaitu sebesar Rp70.000 per bulan. Di samping itu perusahaan membayarkan JHT setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, dan Alia juga membayar iuran JHT sebesar 2% per bulan dari gajinya. Kemudian premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian kerja atau JK dibayarkan juga oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,24% dan 0,3% dari gaji saudara Alia. Pada Mei 2020, di samping menerima pembayaran gaji, Alia juga menerima uang lembur atau overtime sebesar Rp2 juta. Nah, dari sini kita coba menghitung dengan cara Excel. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba mempraktekkan dengan perhitungan dengan ORTEC, yaitu semacam kalkulator. Nah, ini untuk sifatnya untuk meyakinkan apakah sesuai dengan perhitungan dengan Excel yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, kita ketahui bahwa saudara Alia statusnya sebagai pegawai dan sebagai istri. Dengan demikian, dalam perhitungan PPh 21, statusnya Alia adalah tetap TK0 yang memiliki gaji 7 juta, kemudian premi JKK 16.800, kemudian premi JK-nya 21.000, dan tunjangan overtime yang diterima pada waktu itu sebesar 2 juta. Sehingga bruto yang diterima sebesar Rp9.037.800. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghitung pengurang. Yang pertama adalah JHT, kemudian ada jaminan pensiun, kemudian ada biaya jabatan. JHT-nya sendiri sebesar Rp140.000, kemudian ada jaminan pensiunnya Rp70.000, kemudian biaya jabatannya adalah Rp451.890. Nah, biaya jabatan ini adalah sebesar 5% atau maksimal Rp500.000 per bulan. Dari semua pengurang, total pengurang sebesar Rp661.890. Sehingga jumlah penghasilannya sebesar Rp8.375.910 per bulan. Nah, dalam perhitungan PPh 21 ini, kemudian kita setahunkan, yaitu dikalikan 12, yaitu sebesar
Rp510.920. Sehingga kemudian yang selanjutnya adalah PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Seperti yang sudah kita jelaskan di atas, walaupun statusnya K3, karena Alia adalah seorang perempuan, maka PTKP-nya adalah TK0, yaitu sebesar Rp54 juta per tahun. Sehingga PKP atau penghasilan kena pajaknya sebesar Rp45.910.920. Itu berasal dari jumlah penghasilan 1 tahun dikurangi dengan PTKP. Nah, kemudian kita lakukan pembulatan dari 46.510.920 menjadi Rp46.510.920. Nah, dari sini kita bisa menghitung PPh 21 untuk 1 tahun. Di mana perhitungannya adalah mengacu kepada pasal 17. Untuk lapisan pertama adalah 5% dengan penghasilan 0 sampai dengan 60 juta. Nah, di sini karena kebetulan PKP-nya 46 juta sekian, dinaikkan tarif lapisan pertama yaitu 5%. Maka ditemukan PPh 21-nya sebesar Rp2.325.500. Itu per tahun. Nah, untuk menjadi bulannya tinggal kita bagi 12. Rp2.325.500 dibagi 12 menjadi Rp193.792 per bulan. Itu cara perhitungan PPh 21. Nah, kemudian kita akan mencocokkan dengan Ortek, atau biasanya orang taunya Ortek itu sejenis kalkulator lah, mungkin salah satunya kalkulator untuk menghitung pajak. Nah, di sini yang pertama adalah identitas dari si pegawai dan juga identitas dari si pemberi kerja. Yang pertama kita menuliskan di dalam yang pertama adalah identitasnya adalah NPWP-nya, kemudian status perkawinannya, juga ada tanggungannya, dan juga ada masa penghasilan. Kemudian ada di sini kita ada konfigurasinya, apakah tunjangan pajaknya di cross up atau tidak di cross up. Nah, dalam perhitungan ini karena walaupun kalau kita melihat dari contoh soal tadi adalah di tahun 2020, tapi kita menggunakan perhitungan dengan peraturan yang terbaru, yaitu dengan tahun 2022, atau tarifnya adalah tarif 2022. Yang pertama adalah penghasilan. Kita akan mencoba menghitung penghasilan dari saudara Alia adalah dalam 1 bulan adalah sebesar Rp7 juta. Kemudian ada tunjangan PPh-nya 0 karena tidak di cross up. Kemudian ada tunjangan lain atau uang lembur dan lain sebagainya. Dari soal tadi bahwa tunjangan lain-lain atau lemburnya adalah sebesar Rp2 juta per bulan. Nah, kemudian honor tidak ada, kemudian ada premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, yaitu sebesar 16.800 ditambah dengan 21.000. Rp16.800 ditambah Rp21.000 sama dengan Rp37.800. Kemudian
Kemudian kita menghitung pengurangnya. Pengurangnya adalah dari soal yang tadi adalah CHT 140.000, kemudian ada jaminan pensiunnya 70.000, kemudian sejumlah Rp210.000. Kemudian kita bisa klik tombol hitung. Nah, ini sangat membantu sekali. Setelah kita input atau memasukkan data dari penghasilan dari kolom A ini, kolom B ini sebenarnya kolom B. Nah, kolom A sebagai penghasilan, kemudian kolom B-nya sebagai pengurang. Nah, setelah kita isi detailnya, kita tinggal klik hitung. Nah, secara otomatis akan muncul perhitungan PPh pasal 21 saudari Alia, yaitu penghasilan bruto 1 tahun sebesar 108 juta sekian, kemudian dikurangi dengan biaya jabatan setahun, kemudian kita ada iuran pensiun setahun, kemudian ada jumlah pengurang setahun, yaitu dari biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun menjadi sebesar 7.942.000. Kemudian penghasilan netonya adalah 100.510.920 rupiah. Itu adalah penghasilan neto, penghasilan bersih dalam 1 tahun. Nah, kemudian otomatis juga untuk PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya, yang bersangkutan adalah perempuan, makanya PTKP-nya adalah 54 juta rupiah per tahun. Nah, sehingga penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan adalah 46.510.920 rupiah. Sehingga secara otomatis akan dihitung PPh pasal 21 atas PKP tersebut untuk 1 tahun sebesar Rp2.325.500 per tahun. Nah, kemudian untuk PPh pasal 21 terutang untuk di bulan ini adalah dari PPh 21 terutang 1 tahun kita bagi menjadi 12 bulan, yaitu sebesar Rp193.792. Demikian cara-cara perhitungan PPh 21 tadi kita sudah bahas di atas. Pertama, saya gunakan manual dengan menggunakan Excel. Kemudian yang kedua, kita mencocokkan perhitungan dengan cara sistem Ortex. Nah, ternyata hasilnya sama, artinya insya Allah hasil perhitungannya adalah benar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.